Silakan masuk. Siap. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Kita akan mulai kegiatan kita. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, kabarnya sangat baik ya. Ya, Pak. Nah, sebelum itu memulai bimbingan kita pada siang hari ini, untuk orang pimpin kita di dalam doa. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Menutup doa sebelum kami dan sekarang kami Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Bila menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau bimbingan kita pada hari ini, kita akan perkenalan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama Bapak Yosafat Rem Pagiri. Nanti anak-anak bisa memanggil saya Bapak Safat. Ya, oke, silakan dari sini perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Angelin. Perkenalkan nama saya Yudhina Dipanggila di Sita. Perkenalkan nama saya Dewi Kalani. Perkenalkan nama saya Marin Limbong. Perkenalkan nama saya Imelda. Ya, salam kenal semuanya. Sebentar, Pak. Oke, ya. Hadir semua ya hari ini. Hadir. Ya. Materi kita pada hari ini yaitu bangkitkan potensi dengan skill 4C. Nah, setelah mengikuti layanan pada hari ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan apa sih itu potensi diri. Nah, nantinya kalau kalian sudah mengikuti kegiatan ini, ya kalian kalau sudah ditanya di luar atau ditanya oleh teman apa sih itu potensimu, jadi kalian bisa menjelaskan dengan baik. Nah, yang kedua, nantinya kalian mampu mengaitkan pentingnya 4C dan potensi diri yang kalian miliki. Nah, selanjutnya itu nantinya kalian mampu untuk mengembangkan potensi diri melalui skill 4C. Nah, dalam layanan kita pada hari ini ada asas-asas yang perlu kita ikuti. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan. Di saat melakukan bimbingan kelompok, apapun yang kalian ungkapkan, apapun yang Bapak katakan dengan kalian semua itu harus dijaga kerahasiaannya. Nantinya kalau sudah selesai mengikuti bimbingan kelompok, segala sesuatu apa yang dikatakan di dalam sini itu tidak boleh dibocorkan. Janji ya? Janji, Pak. Oke, yang selanjutnya itu asas keterbukaan. Jadi di dalam bimbingan ini kita harus saling terbuka dalam mengungkapkan pendapat. Jadi tidak ada yang dipendam sendiri. Oke, yang selanjutnya itu saling menghargai. Nantinya kalau ada yang mengungkapkan pendapat, tidak ada yang merasa lebih daripada temannya ya. Oke. Nah, sudah siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap. Sudah siap sekali ya. Ya, Pak. Sebelum itu kita mau ice breathing dulu. Ice breathing, tepuk semangat ya. Semuanya berdiri dulu. Oke. Tepuk semangatnya itu begini ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang
dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Oke, sudah tahu semuanya ya? Sudah. Ya, jadi harus semangat. Tepuk semangat. Sang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Semangat. Oke, sudah semangat. Silakan duduk. Ya. Nah, materi kita pada hari ini yaitu bangkitkan potensi diri dengan skill 4C. Oke, bangkitkan potensi diri dengan skill 4C. Nah, Bapak ingin bertanya, kalau kalian kalau menurut kalian apa sih itu potensi diri? Ya, menurut kalian, boleh silakan berpendapat. Jadi tidak ada yang salah. Silakan. Saya Pak. Oke, Imelda baru Erwin. Silakan Imelda. Menurut saya, potensi diri itu kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kelebihan yang dimiliki seseorang. Oke, dari Erwin. Menurut saya potensi diri itu kemampuan seseorang di bidang tertentu. Kemampuan tertentu. Ya, ada dua pendapat dari teman-teman sekalian, yaitu yang pertama, potensi diri itu adalah kelebihan yang dimiliki seseorang. Nah, pendapat yang kedua, kemampuan seseorang yang dimiliki di bidang tertentu. Ya, itu sudah sangat betul sekali dari pendapat kedua teman kita ya. Kita beri aplaus. Oke. Ya, betul sekali yang dibilang tadi sama Erwin dan Imelda bahwa potensi diri itu kemampuan seseorang atau kelebihan seseorang di bidang tertentu, tetapi biasanya orang itu belum menggunakannya sepenuhnya. Ya, dia itu sudah memiliki potensi, tapi dia kadang-kadang tidak bisa mengembangkan atau belum bisa mengembangkan sepenuhnya ya, kemampuan tersebut. Nah, Bapak ingin bertanya lagi ya. Kalian sudah biasa mendengar kata 4C? Belum. Ya, belum ya. Oke. Pak. 4C ya. 4C itu yang pertama critical thinking atau berpikir kritis. Nah, yang kedua creativity atau kreativitas. Nah, yang ketiga kolaborasi atau collaboration, dan yang keempat itu communication. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya apa sih itu skill 4C ya. Nah, skill 4C itu keterampilan yang sangat dibutuhkan kalau kita dalam belajar, bekerja, dan berinteraksi di zaman sekarang. Ya, seperti yang Bapak sudah bilang tadi, di dalam 4C itu ada 4. Yang pertama critical thinking,
bagaimana seseorang mampu menganalisis informasi, mempertimbangkan faktanya apakah ini baik dan benar, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu critical thinking atau berpikir positif. Nah, selanjutnya creativity atau kreativitas. Ya, kemampuan di sini itu kemampuan seseorang untuk menciptakan ide, membuat sesuatu yang berbeda dan menemukan solusi yang unik. Nah, yang selanjutnya itu kolaborasi, di mana kolaborasi ini atau collaboration ini adalah kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat, dan menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya itu communication atau komunikasi. Nah, di sini itu kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide dengan jelas melalui lisan atau tulisan dan media-media lainnya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan kenapa penting untuk belajar skill 4C. Nah, skill 4C itu sangat penting karena membantu kalian nantinya untuk memahami pelajaran, ya, pelajaran tertentu atau semua pelajaran. Nah, yang kedua, ini bisa membantu kalian semua dalam menghadapi masalah di sekolah dan juga di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, tiga, ini adalah kemampuan yang dicari oleh dunia kerja sekarang ini, ya. Itu kenapa penting. Nah, yang keempat itu melatih rasa percaya diri, keberanian untuk mencoba hal baru, dan tanggung jawab. Ya, di sini masih ada tidak yang kurang percaya diri? Masih. Nah, jadi ini sangat cocok untuk kalian. Nah, yang terakhir itu membantu kalian untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah-ubah. Nah, kalau perkembangan teknologi saat ini itu sangat pesat, ya. Sekarang sudah ada HP yang sudah timbal balik layarnya, ada juga motor yang dicas, mobil yang dicas. Nah, itu semua penjelasan dari Bapak mengapa kalian harus belajar atau pentingnya mengetahui skill 4C saat ini. Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas. Nantinya kalian akan mengerjakan dalam kelompok kecil. Nah, tentang manfaat 4C dalam mengembangkan potensi diri di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Ya, manfaat dalam mengembangkan potensi diri di sekolah dan di kehidupan sehari-hari. Ya, 4C tadi itu ada apa saja? Yang pertama, berpikir kritis. Yang kedua, yang ketiga, kolaborasi. Yang keempat, Communication. ya, jadi critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua ada creativity atau kreativitas. Yang ketiga ada collaboration. Yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Nah, kelompok 1 di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kelompok 1 akan membahas tentang critical thinking atau berpikir kritis. Nah, sudah paham? Sudah. Oke, kelompok 2 membahas tentang creativity atau kreativitas. Iya, Pak. Ya. Kelompok 3 membahas tentang kolaborasi, dan kelompok 4 itu membahas tentang communication. Ya. Silakan berdiskusi 2 menit.
Tadi berdiskusi. Ya, di depan sini ada snack dan minuman-minuman, ya silakan untuk dinikmati sambil kita diskusi. Terima kasih Kak. Dan jangan lupa kebersihannya itu dijaga ya. Ya. Silakan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang dari kelompok 1 critical thinking. Kata kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Manfaat 4C dalam mengembangkan potensi diri di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Contoh di sekolah seperti membantu kita memahami pelajaran lebih mendalam. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, seperti bisa mengambil keputusan lebih bijak. Itu saja, Pak. Oke, ya betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa manfaat kalau kita menggunakan 4C dalam berpikir kritis itu kalau di sekolah itu kita bisa memahami pelajaran dengan mudah, ya. Materi-materi yang sulit itu misalnya matematika dan sains itu bisa memberikan kita manfaat untuk memahami pelajaran dengan mudah. Dan yang kedua apa tadi? Bisa Mengambil keputusan lebih bijak. ya, kalau di kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil keputusan lebih bijak lagi. Jadi setelah belajar dari sini tidak ada minggu yang mengambil keputusan yang salah atau yang tidak bijak ya. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke, selanjutnya kita melangkah ke kelompok yang membahas tentang kreativitas atau creativity. Silakan. Baik, menurut dari kelompok kami, manfaat 4C khususnya yang kreativitas itu di sekolah. Yang pertama itu Pak, meningkatkan kita itu agar bisa membuat kreativitas yang menarik di sekolah. Kemudian kalau dalam kehidupan sehari-hari membuat kita hidup lebih produktif. Itu saja dari kami, Pak. Terima kasih. Betul sekali yang diungkapkan dari yang membahas tentang kreativitas, bahwa kalau di lingkungan sekolah itu kreativitas ini dapat meningkatkan kreativitas kita, ya. Kreativitas kita bisa menciptakan ide-ide yang unik dan menemukan solusi yang unik dan membuat sesuatu itu terlihat berbeda, ya. Itu betul sekali tadi yang diungkapkan kalau di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu kalau di lingkungan sosial atau di kehidupan sehari-hari, itu membuat kita lebih produktif dalam melakukan setiap pekerjaan kita, ya. Nah, itu dari tentang kreativitas. Nah, selanjutnya dari kelompok yang membahas tentang collaboration atau kolaborasi. Dipersilakan. Baik, kami tentang kolaborasi di sekolah. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan bekerja dalam kelompok. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Manfaatnya juga itu mengembangkan kemampuan komunikasi, mempercepat penyelesaian tugas, serta meningkatkan
toleransi dan empati. Oke. Yang dari kelompok yang membahas tentang kolaborasi itu manfaatnya yang pertama meningkatkan kemampuan bekerja dalam kelompok. Di sini ada tidak yang tidak bisa bekerja kelompok? Ya, sudah bisa semua ya? Sudah. Oke. Yang kedua tadi apa Asimi? Menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, Pak. Ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Jadi kalau ada yang diberikan tanggung jawab, ya dikerjakan tanggung jawabnya atau diselesaikan dengan baik. Nah, apalagi yang tadi? Mengembangkan kemampuan komunikasi. Ya, mengembangkan kemampuan komunikasi. Itulah manfaat ketika kita belajar 4C di bidang kolaborasi. Nah, selanjutnya dari bidang komunikasi. Oke, silakan. Nah, manfaat komunikasi yang pertama, manfaat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekolah, Pak. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan menyampaikan ide dan gagasan dengan efektif. Yang kedua, membantu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan memecahkan konflik dalam masyarakat. Oke, tadi di bidang komunikasi itu kita akan mampu untuk meningkatkan kemampuan apa tadi Ega? Kemampuan menyampaikan ide-ide dan gagasan. Iya, kemampuan untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan. Ya, kita bisa menyampaikan ide-ide melalui komunikasi. Nah, selanjutnya itu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, itulah semua yang kalian ungkapkan tadi. Yang kalian ungkapkan itu adalah manfaat dalam mengembangkan potensi diri sekolah dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan Bapak akan menjelaskan cara mengembangkan potensi diri dengan aksi nyata berbasis 4C. Nah, cara mengembangkan potensi diri dan cara mengetahui potensi diri melalui 4C. Ya. Bapak akan membahas dulu tentang cara mengetahuinya ya. Melalui critical thinking, ya, kita bisa memperhatikan apa yang membuat misalnya Imelda merasa lebih dominan di bidang tertentu, dan mungkin boleh bertanya pada diri sendiri, apa sih yang paling aku kuasai begitu. Ya, misalnya di bidang pelajaran, mungkin Imelda lebih menonjol atau lebih dominan di matematika dan sains, ya itu bisa dikembangkan. Nah, dari bidang kreativitas, nah coba untuk berbagai hobi dan aktivitas baru. Jadi semua hobi atau aktivitas baru itu boleh dicoba, entah itu mendesain, menggambar, dan masih banyak lainnya. Nah, di situ kalian bisa untuk mencatat ide-ide unik yang sering muncul. Misalnya kalian mau buat konten, di sini ada yang sering buat konten. Ada. Siapa? Anjeli. Konten apa Anjeli? FB Pro, Pak. FB Pro. Ya, salam interaksi. Oke, selanjutnya itu tentang kolaborasi. Nah, di sini kalian bisa mengikuti kegiatan kelompok dan lihat apa peranmu yang cocok dalam. Apakah kamu bisa memimpin kelompok tersebut atau masih banyak lagi peran-peran dalam suatu kelompok. Dan minta pendapat dari teman kamu.
Mungkin kelebihanmu apa saat bekerja dan kekurangan kamu apa saat bekerja. Ya, itu ya. Nah, jadi itu adalah cara di collaboration. Nah, sekarang untuk komunikasi. Nah, kalian bisa mengetahui lewat latihan untuk berbicara di depan kelas atau di dalam diskusi kelompok seperti saat ini. Nah, kayak kalau misalnya kalian mempresentasikan tugas, di sini ada yang masih belum bisa berbicara di depan kelas? Masih. Ya, jadi kalian itu harus berlatih dan selalu mengikuti diskusi-diskusi ya, agar komunikasi kalian itu dapat terlatih dengan baik. Nah, kalau kita mengikuti diskusi juga atau belajar di dalam kelas dan ada teman-teman yang sedang mempresentasikan, ya dengarkan bagaimana orang lain, dengarkan bagaimana mereka mempresentasikannya, dan kalian juga harus melatih cara kalian untuk merespon dan berkomunikasi. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan cara mengembangkan potensi diri dengan aksi nyata berbasis 4C yang bisa di rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan kehidupan sosial. Nah, sebelum lebih jauh Bapak mau bertanya dulu. Di sini ada yang setelah belajar ini ada yang sudah tahu potensinya di mana. Tadi itu ada 4, berpikir kritis, itu bisa menganalisis sesuatu, kreativitas yang mengungkapkan ide-ide, kolaborasi, dan communication. Di sini sudah pas mendengar penjelasan tadi pasti sudah ada yang bilang dalam hati, oh saya lebih dominan di sini, saya lebih dominan di sini. Kalau Ega di bidang mana? Di bidang matematika. Oh ya, matematika, di critical thinking ya. Iya, Pak. Oke, kalau Erwin Mungkin di olahraga ya, kreativitas. kolaborasi. Ya, oh kolaborasi ya. Kolaborasi. Kalau Angelin di bidang mana? Komunikasi. Ya, communication. Wah, sering berbicara di depan kelas Angelin ya. Iya, Pak. Kalau Imelda lebih ke yang mana? Ke kreativitas, Pak. Oh iya, kreativitas. Jadi sering mengungkapkan ide-ide atau membuat konten. Iya, Pak. Ya. Kalau Nobetin dari keempat C ini lebih dominan di mana? Oh, sama ya dengan Imelda. Ya, kalau Perianti, Komunikasi. ya wes keren. Cepat. Kalau Argis gimananya yang keempat C itu? Kolaborasi. Ya, sering berkolaborasi ya dengan kelompok. Nah, kalau Marlina, Di bagian kreativitas, Pak. bertiga ini sering buat konten atau desain-desain. Asyumi di bagian mana? Kolaborasi, Pak. Sering berkolaborasi. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan cara mengembangkan potensi diri dengan aksi nyata di sekolah. Nah, misalnya Bapak kasih contoh, kalau di sekolah itu kalian bisa mengikuti ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler itu bisa bidang seni, olahraga, dan masih banyak lagi. Nah, ya kalau di rumah kalian bisa membaca buku atau menggambar, ya kalau di rumah. Atau mungkin ada yang suka memasak di sini. Siapa yang suka memasak? Saya. Mantas. Keren-keren sewa. Nah, kalau di lingkungan sosial itu ya boleh berkomunikasi yang sopan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat di komunitas kecil, misalnya di
kelompok, mungkin ada kelompok-kelompok di dalam desa tersebut, jadi desa kalian atau kampung kalian bisa diikuti. Oke, nah setelah kan Bapak sudah jelaskan caranya ya. Menurut kalian ya, cara untuk yang kalian lakukan untuk mengembangkan potensi diri tadi itu seperti apa? Dari mungkin satu orang yang berpendapat boleh atau dua orang? Saya Pak, Ya. dari manfaat 4C, cara saya itu mengembangkan potensi diri saya melalui 4C, khususnya kalau di lingkungan sekolah. Mungkin saya itu bisa mengembangkan potensi saya melalui yang tadi Pak, yang saya pilih, yang kreativitas. Mungkin dengan melalui skill itu saya bisa memunculkan lagi ide-ide yang baru untuk membuat keterampilan. Kemudian kalau di rumah mungkin melalui communication tadi Kak, mungkin melalui skill itu saya itu bisa berkomunikasi baik dengan orang tua dan saudara-saudara. Itu Pak. Kalau di lingkungan sosial mungkin lebih ke collaboration Pak. Mungkin dengan skill ini saya bisa mengembangkan potensi saya melalui dengan berinteraksi dengan orang lain. Itu Pak. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Oke, itu tadi cara mengembangkan potensi diri melalui aksi nyata yang sudah diungkapkan oleh anak-anak. Nah, dari pembelajaran ini, ya, Bapak harap kalian bisa mengembangkan potensi diri kalian dengan baik ya setelah mempelajari tentang potensi dengan skill MPC di hari ini. Karena masih banyak orang-orang yang belum bisa menggunakan potensinya dengan baik dan dengan sepenuhnya. Nah, itu semua tadi ya, tentang potensi-potensi, yaitu critical thinking, kreativitas, collaboration, dan communication. Nah, itu saja dari Bapak, dan hari ini adakah yang mungkin bisa memberikan kesimpulan? Dua orang mungkin? Ya. Oke, silakan Arlis dulu baru Ega. Kesimpulan yang saya ambil dari materi itu, skill MPC itu membantu memproduksi diri melalui kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi efektif, dan bekerja sama sehingga kita bisa menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Ya, silakan dari Ega. Ya, kesimpulan saya dari materi hari ini Pak, yaitu pelajaran yang saya dapatkan hari ini ternyata dari MPC sangat penting dan sangat bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Oke, ya itu kesimpulan dari kalian, kita beri aplaus. Oke, tambahan dari Bapak ya. Tadi sebenarnya yang sudah dijelaskan oleh Arlis dan Eka itu sudah benar sekali, dan Bapak akan tambahkan sedikit untuk memperlengkapi kesimpulan yang diberikan oleh Eka dan Arlis. Nah, kesimpulan hari ini, pengembangan potensi diri itu dapat dicapai dengan menguasai keterampilan 4C yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama itu critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, communication, dan kolaborasi. Nah, berpikir kritis itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi setelah belajar di sini, kalian itu sudah bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang kedua, kreativitas. Nah, kreativitas itu bisa membuka peluang atau ide-ide baru. Jadi kalau pulang dari sini itu kalian bisa membuat ide-ide baru ya. Jadi, nah selanjutnya itu komunikasi yang memudahkan untuk menyampaikan gagasan secara jelas. Jadi setelah mempelajari ini, kalian bisa mampu untuk
berkomunikasi dengan jelas ya. Ya Pak. Jadi tidak ada yang tidak jelas kalau ada sesuatu yang Anda ungkapkan. Ya. Selanjutnya itu berkolaborasi, ya, bisa membuat seseorang mampu bekerja efektif dengan orang lain. Jadi bisa bertanggung jawab, bekerja sama dengan orang lain. Nah, jika keempat keterampilan ini bisa dilatih secara konsisten, nah, nantinya kalian itu bisa siap untuk menghadapi tantangan, lebih percaya diri, dan mampu untuk mengembangkan potensi kalian yang terbaik di dalam kehidupan kalian. Ya, itu saja yang Bapak boleh sampaikan. Jadi sampai di sinilah pembelajaran kita atau bimbingan kita. Bapak harap dari tujuan layanan kita hari ini setelah mengikuti materi, kalian bisa mencapai ketiga tujuan layanan kita pada hari ini, dan semoga kalian bisa mengembangkan potensi kalian dengan baik ya. Ya Pak. Oke, nah, menutup ke kelas kita pada hari ini, adakah yang memimpin kita di dalam doa? Saya Pak. Oke, silakan Angelin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur atas kenyataan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam menjalankan kehidupan kami. Di mana dari Tuhan Engkau telah membimbing kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya proses kebaikan kami pada hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan bimbing dan sertai semua kami dapat tiba di tempat kami masing-masing dengan penuh selamat. Inilah yang menjadi doa kami dengan permintaan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.